Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Sofa Maulida Sabrina. Saya dari kelas 1B dengan NIM P13343743712470. Di sini saya akan memaparkan topik current issue tentang analisis aspek keamanan informasi pasien pada penerapan rekam medis elektronik di fasilitas kesehatan. Latar belakang dari current issue ini yaitu masalah keamanan data pasien dalam sistem rekam medis elektronik menjadi semakin serius akibat meningkatnya kasus pencurian data kesehatan di Indonesia. Beberapa kasus besar menunjukkan bahwa data pasien dapat dicuri dan diperjualbelikan, seperti data pasien 230.000 pasien COVID-19 tahun 2020 dan kasus kebocoran data medis lainnya yang dijual di forum online. Nah, prinsip keamanan informasi data dalam rekam medis elektronik mencakup 6 aspek. Yang pertama, privacy. Yang kedua, integrity. Yang ketiga, availability. Yang keempat, authentication. Yang kelima, access control. Yang keenam, non-repudiation. Namun, banyak fasilitas kesehatan di Indonesia belum sepenuhnya menerapkan aspek-aspek tersebut. Contohnya, di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Mawardi. Di sana, belum tersedia tanda tangan elektronik sebagai authentication. Sementara, di klinik, user dan password dibagi secara bebas. Hal tersebut melanggar prinsip access control. Selain itu, sistem rekam medis elektronik di beberapa rumah sakit belum memiliki mekanisme audit yang baik, sehingga perubahan atau penghapusan tidak dapat dilacak dengan optimal. Jika dibiarkan, kelemahan ini dapat mengancam privasi pasien dan memungkinkan penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, pentingnya fasilitas kesehatan menjaga keamanan data pribadi pasien dalam melaksanakan rekam medis elektronik. Nah, selanjutnya, dampak pada fasilitas pelayanan kesehatan yang pertama yaitu peningkatan efisiensi dalam pencatatan dan akses data pasien. Yang kedua, beberapa fasilitas kesehatan belum menerapkan standar keamanan informasi yang optimal. Yang ketiga, keamanan data pasien masih menjadi tantangan karena adanya resiko kebocoran informasi. Kemudian, dampak terhadap sumber daya manusia kesehatan. Yang pertama, meningkatkan keterampilan tenaga kesehatan dalam menggunakan teknologi informasi. Yang kedua, dibutuhkan kesadaran dan pelatihan lebih lanjut mengenai keamanan data pasien. Nah, ada juga dampak terhadap masyarakat. Yang pertama, kekhawatiran terhadap privasi dan keamanan data pribadi semakin meningkat. Yang kedua, risiko diskriminasi terhadap pasien jika data kesehatan bocor ke publik. Secara keseluruhan, penerapan rekam medis elektronik memberikan dampak positif dalam efisiensi pelayanan kesehatan. Namun, masih memerlukan perbaikan dalam aspek keamanan data untuk melindungi hak pasien dan tenaga kesehatan. Dalam current issue ini, terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi. Yang pertama, yaitu masalah keamanan data pasien. Yang kedua, masalah akses dan kontrol data. Yang ketiga, masalah keandalan sistem dan ketersediaan data. Yang keempat, masalah identitas dan verifikasi pengguna. Yang kelima, masalah kesadaran dan kepatuhan SDM kesehatan. Dan masalah utama dalam penerapan rekam medis elektronik di fasilitas kesehatan adalah kurangnya sistem keamanan yang optimal, lemahnya kontrol akses, kurangnya keandalan sistem, serta rendahnya kesadaran dan kepatuhan sumber daya manusia kesehatan terhadap keamanan data pasien. Jika tidak diperbaiki, masalah ini bisa mengarah pada kebocoran informasi pasien, penyalahgunaan data, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan digital. Standar hukum atau aturan yang berlaku yaitu Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis elektronik.
Pasal 21 menyatakan bahwa RME harus memenuhi standar keamanan informasi yang mencakup aspek privacy, integrity, authentication, availability, access control, dan non-repudiation. Nah, adapun rekomendasi atau saran dalam current issue ini yaitu yang pertama, pengguna sistem sebaiknya meningkatkan kesadaran terkait keamanan data dan melakukan penggantian password secara berkala dalam menjamin aspek privacy. Yang kedua, pengelola sistem sebaiknya mengembangkan teknik-teknik yang digunakan seperti one-way hashes sampai smart cards yang menggunakan teknik-teknik strong encryption dalam menjamin aspek authentication. Nah, yang ketiga, pengelola sistem sebaiknya mengembangkan sistem untuk lebih auditable atau dapat diperiksa dengan mudah untuk menjamin aspek non-repudiation. Nah, kesimpulan dari semuanya ini, penerapan rekam medis elektronik di fasilitas kesehatan masih menghadapi tantangan dalam aspek keamanan informasi, terutama terkait privacy, integrity, availability, authentication, access control, dan non-repudiation. Meskipun sebagian besar fasilitas kesehatan telah menerapkan langkah-langkah keamanan seperti username dan password, backup data, serta tanda tangan elektronik, masih ditemukan kelemahan seperti akses data yang tidak terkendali, kurangnya audit keamanan, serta rendahnya kesadaran SDM kesehatan terhadap perlindungan data pasien. Nah, untuk meningkatkan keamanan, fasilitas kesehatan perlu mematuhi standar hukum yang berlaku, seperti Permenkes nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis elektronik dan UU ITE, serta menerapkan sistem yang lebih dekat dalam mengatur akses data dan menjaga integritas rekam medis elektronik. Nah, untuk referensi, saya cantumkan di deskripsi video. Nah, tadi yaitu current issue yang saya paparkan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.